sharing beberapa hal terkait bisnis yang menurut aku ini mungkin bisa jadi tempat buat kalian juga yang relate dan lain-lain lah pokoknya. Jadi aku sekarang udah mengalami penurunan rasa malas jualan, terutama di online, terutama makanan. Ternyata F&B itu gak semudah yang dibayangkan ya. Dan memang realitanya dan hasil diskusi dan amati di medsos, ternyata emang di bagian pelayanan dan makanan itu pasti lebih sulit rasanya untuk jualan. Ya, contoh pengalaman aku pribadi. Dari segi kayak aplikasi online ya gitu, makanan food itu tuh di waktu misalkan sekitar 12 menit itu harus beres ya. Sedangkan untuk yang skala kecil kayak aku, mungkin dari segi stok makanan yang nggak bisa ready, harus diolah dulu segala macam, itu jadi tantangan challenge buat aku. Dan yang kedua, dari segi pelayanan, bukan dari konsumen ya, bukan ada. Cuma konsumen itu rata-rata tuh pengen tuh sempurna, dalam artian mereka tuh pengen kayak, ya mungkin ada istilah kayak orang kalau lagi lapar emosi, iya bener nggak apa-apa emosi. Cuma maksudnya bisa nggak saling hargain gitu ya. Maksudnya jangan gara-gara masalah sepele itu tuh bisa langsung ngasih rating 1 gitu. Ini tuh udah kejadian ya, aku tuh baru 2 kali sih. Biasanya tuh rating 5 karena ya aku ngerasa pelayanan aku sih bagus. Cuma yang namanya bisnis ada aja mungkin kesalahan yang di luar bukan kendali kita ya. Nggak semua bisa dikendalikan sama kita kan, apalagi sama owner. Nah itu kayak waktu pas minuman gitu, ya udah harganya, bukan ya sorry tuh saya udah harganya murah gitu kan, tapi gara-gara ada kesalahan sedikit terus dikasih bintang 1 gitu, dan langsung bleber gitu kan kemana-mana penjelasannya. Itu menurut aku kayak yang wow gitu. Jadi kayak waktu itu minuman gitu terus kayak ada bilangnya tuh kayak ada mungkin semut kali ya masuk ke gula gitu ya, karena emang di sini banyak semut banget. Dan aku tuh sampai bingung ini gimana sih caranya biar si gula tuh udah dimasukin kulkas udah apa, tapi kadang ada aja ya. Dan itu tuh mungkin sama karyawan aku kemasukin lah semut. Dan dia bilangnya apa coba di Shopee, di Oren dia bilangnya apa? Dia bilangnya belatung, anak belatung. Wow, rating 1. Oke, aku ajuin banding bisa, dan di ACC sama Shopee dihapus, tapi tetap aja kan di akumulasi bintang tetap 4, sekian ya, bukan 5 lagi jadinya. Oke, it's okay. Lalu yang kedua, memang posisinya kalau yang kedua ini yang salah tuh karyawan. Jadi memang dia tuh nggak teliti baca pesanan, jadi ada kurang makanan 1 gitu ya. Nah si orangnya ini aku udah tahu-tahu dia ngasih bintang 1. Aku coba hubungin kan ini masalahnya kenapa gitu kan, bilangnya tuh nggak ada gitu. Dan emang sih ada miskom lah si karyawan aku juga, dia nggak ngiranya tuh emang cuma 1 padahal emang jelas-jelas 2 gitu. Jadi kan aku posisinya situ bingung ya, karena waktu itu belum balik ke tempat bisnis. Nah lalu dia ngasih bintang 1 langsung kan, dan dia gitu bilangnya tuh katanya harganya mahal, terus bilangnya juga katanya pelayanannya lama, terus bilang juga karena itu aku evaluasi ya, sebenarnya semuanya evaluasi. Cuma aku udah bilang kayak Pak, mohon maaf gitu Pak, ya ini kesalahannya di kita Pak, ini saya ganti aja ya gitu uangnya gitu kan, saya balikin deh nggak apa-apa gitu. Dan nggak ngarep ratingnya diganti, nggak ngarep, cuma dia tetap nggak mau ya, mungkin dia ngerasa egonya atau dan lain-lain sebagainya gitu. Cuma cobalah kita dari segi maksudnya tolonglah untuk sesama manusia nih ya, maksudnya janganlah gampang untuk ngasih bintang 1 ke apapun itu gitu ya. Emang kita konsumen gitu, tapi maksudnya kita harus bisa ngehargain dampak ke depannya gitu. Maksudnya harus bisa ngelihat dari segi sisinya gitu kan. Apalagi kalau misalkan ya berlebihan gitu, kayak misalkan harga mahal segala macam, aku ngerasa itu udah murah banget loh gitu kan. Terus dari segi kayak ada semut tapi dibilangnya belatung, terus dibilangnya katanya pelayanan lama, padahal ya pelayanan lama kan kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Tapi ya emang itu aku evaluasi benar-benar. Cuma dari situ jadi efeknya
ke kita nih sebagai pebisnis, apalagi yang masih pemula itu males gitu, apalagi kayak dari saya sendiri tuh kayak nggak pernah ngasih bintang 1 gitu, walaupun masalahnya apapun nggak pernah ngasih bintang 1 gitu, kayak nggak tega gitu loh, karena itu efeknya tuh bener-bener cuy, bintang 1 tuh tahu nggak. Jadi buat kalian tuh yang suka jahat, bukan jahat ya, maksudnya tega gitu ya ngasih bintang 1 ke apapun itu, janganlah kalian kayak gitu, tolong ya. Maksudnya ada yang bilang saya ngerti bisnis ya gini, tapi ya maksudnya kalau emang ngerti sesama pebisnis, kenapa kok bisa dia sampai tega ngasih bintang 1 gitu kan. Itu sih maksud aku ya, kita sebagai di pelayanan emang harus paham sama karakter orang-orang, terutama di Indonesia yang gampang banget emang ngasih bintang 1 gitu. Cobalah lihat dari sisi mungkin kendalanya, mungkin ini gitu. Kalaupun misalkan ada itikat baik ya terima gitu kan, jangan malah begitulah ya, intinya gitu. Jadi aku tuh males jualan online gitu, apalagi makanan. Dan mungkin dari segi kompetitif juga kali ya, dalam bisnis mungkin bisa jadi itu jadi buat ngasih rating buruk. Dan di Facebook grup kita juga emang suka banyak masalah-masalah kayak gitu ya. Jadi intinya tuh emang selain di F&B, di apapun itu pelayanan, emang mayoritas orang Indonesia tuh gampang banget ngasih bintang 1 gitu. Aku gak paham kenapa ya, mungkin maksudnya tolonglah kalian tinggikan rasa empati kalian gitu, rasa peduli kalian gitu ke sesama pengusaha, terutama ke sesama UMKM, pembisnis atau pejuang rupiah. Kasihan lah yang bagian pelayanan gitu, apalagi kayak misalkan tadi lihat tuh ada Google review jadi bintang 1 dan lain-lain, sepi usahanya. Maksudnya kalau misalnya emang itu masih bisa obrolin gitu, jangan seenak jidat ngasih bintang 1. Ingat ya, kalian tuh bukan raja. Kalau misalkan kalian raja, bener-bener raja, kalian nggak akan butuh yang namanya jasa kita kayak gitu. Simple. Jangan jadi orang sombong deh di dunia ini. Oke, terima kasih. Sampai bilang kalau makanannya tuh saya kasih ke tetangga karena saya gak mau sama sekali menyentuhnya. Wow, sesakit itu rasanya. Yang padahal ya secara ya udah, kita justru jujur nih ya, karena emang dari segi aplikasi itu juga kan potongannya lumayan besar, dan aku tuh gak tega buat harga yang terlalu up. Bahkan aku tuh malah minus gitu. Jadi mending jualan offline, aku gak minus. Kalau jualan online aku minus karena saking jadi murahnya subsidi itu. Subsidi yang kalian terima itu tuh bukan motong dari si aplikasi, tapi dari owner kita, pembisnis. Jadi motong kita gitu. Jadi minus ya udah dipotong dengan biaya-biaya mereka, jasa aplikasi dan lain, biaya iklan dan lain-lain. Terus dibayar apa? Kalau kalian ngeklik voucher tuh subsidi itu tuh kita yang kena gitu. Jadi aku tuh minus, pendapatnya tuh malah berkurang. Jadi asa blenek kalau aku ngelihat hal-hal yang kayak gitu, orang-orang yang tidak empati gitu. Padahal sudah murah gitu. Emang bener sih ya, maksudnya kalau jual mending pilih skala orang-orang yang menengah ke atas aja sih. Kalau menengah ke bawah tuh gitu. Ya sorry itu cuma emang kenyataannya begitu. Tapi ya resiko. Kalau emang mau yang namanya dagang laku banyak, berarti kita harus jual quantity. Itu kalau misalnya kita mau jual yang emang untung gede tanpa quantity, ya berarti emang harus siap banyak gitu modalnya. Maksudnya harus siap mahal gitu. Biasanya kalau yang barang-barang mahal justru jarang komplain. Justru harga-harga murah tuh sering banget dia komplain.